Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obat galau ya. Karena zaman sekarang ini zamannya orang bingung. Ya macam-macam lah bingungnya. Ada bingung mungkin karena mengejar karir yang tidak tercapai. Mungkin karena hempitan ekonomi yang begitu berat, atau mungkin karena punya masalah keluarga yang berkepanjangan, atau mungkin masalah utang atau dililit hutang, atau karena mendapatkan tekanan-tekanan dari orang lain. Jadi hidupnya ini yang banyak orang itu bingung. Maka karena itu sekarang ini acara-acara TV yang laku itu ya acara-acara lucon itu, acara komedi yang mereka sukai. Ya YouTube yang juga yang banyak ditonton ya acara-acara komedi karena banyak orang yang galau. Maka karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari galau dan bingung ini dalam perspektif Islam dan psikologi. Ini coba saya menggabungkan dia ini dengan sederhana atau bahasa kita adalah psikologi agama Islam. Nah, setiap orang pasti mempunyai rasa bingung, rasa susah, itu terjadi. Namun frekuensinya ada yang tinggi, ada yang ringan. Ada yang waktunya singkat, ada yang berkepanjangan, macam-macam. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita bagaimana supaya kita ini yang sedang bingung bisa tenang, yang sedang susah menjadi kita itu bahagia. Itu yang jadi pertanyaan kepada kita. Yang pertama, at-tamassuk bi tariqillah wala tubali bima yaqulun nas. Yang pertama, kita ini harus berpegang teguh kepada ketentuan Allah dan jangan peduli dengan apa yang diucapkan oleh manusia. Baik konteks ibadah, bagaimana sampean ibadahnya itu benar menurut sampean yang diketahui berdasarkan guru yang sampean yakini, terutama di pondok pesantren ini adalah berdasarkan guru yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Umpamanya kayak saya ini mesti alumni Sidogiri. Sidogiri itu juga punya sanad guru sampai pada Rasulullah. Yang kewatan Mondok Syarifuddin juga dia punya sanad ke Sidogiri. Yang ketepatan mondok misalnya di Kyai Muhyiddin juga punya sanad ke Sidogiri. Atau yang mondok misalnya Kalderboyo juga punya sanad kepada Rasulullah. Itu yang penting. Kita ini berpegang teguh kepada yang kita yakini masalah ibadah. Lalu kita itu jangan peduli apa yang diucapkan orang. Umpamanya tentang sholat, bagaimana cara sholat yang sampean ketahui, yang sampean yakini berdasarkan ilmu yang diambil dari gurunya, yang gurunya standar, yang punya ilmu yang standar, yang sanadnya sama pada Rasulullah. Sampean juga masalah zikirnya, ya zikir yang dapatkan dari gurunya, yang gurunya juga standar dan mempunyai keilmuan kepada Rasulullah. Sudah selesai. Walaupun dibilang bid'ah, dibilang macam-macam, ya jangan peduli. Kalau dipikirkan, ragu. Apakah benar tahlil saya? Apakah boleh bertahlil? Bingung. Apa tarawihnya benar atau tidak? Bingung. Apa sholat subuhnya pakai kun atau tidak? Jadi bingung. Sudah. Kita adalah di pondok pesantren bermadhab Syafi'i dan guru-guru yang ngaji nyampe kepada Rasulullah. Sudah selesai sholatnya. Pakai kunut. Udah nggak usah bingung. Jangan ikut yang kata ini boleh, kata ini tidak. Akhirnya nggak pernah sholat. Katanya ini sholat subuh nggak pakai kunut. Kata ini pakai kunut. Akhirnya apa bingung? Nggak usah sholat katanya. Kan rusak. Sudah sholat. Menurut kita yakin. Begitupun amalia sehari-hari.
Oh, kita ini bagaimana interaksi dengan masyarakat yang menurut kita sesuai dengan etika Islam. Sudah laksanakan dengan konsisten, jangan peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang. Kenapa? Karena namanya kemauan orang itu tidak pernah ketemu, tidak pernah berakhir. Yang namanya kemauan manusia itu tidak pernah tidak pernah dicapai. Wa yatun nasu la tudraku. Keinginan manusia itu tidak pernah kita dapatkan. Satu ketika Harun ar-Rasyid itu pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, imsik fi tariqillah wa la tubali li ahadin fa inna li kulli syai'in muhibban wa mughibba." Wahai anakku, berpegang teguhlah kepada ketentuan Allah, jangan kamu peduli apa yang diucapkan orang. Karena manusia ada yang senang dan ada yang tidak senang. Nah, dua anaknya namanya Amin dan Ma'mun yang pada waktu masih belum menjadi khalifah. Lalu anaknya bertanya, "Wahai ayahku, apabila aku melakukan yang baik dan benar, apakah masih ada orang yang menyalahkan aku? Apakah ada orang yang tidak senang kepadaku?" Apa jawabnya ayahnya? "Iya, pasti ada. Ayo kita buktikan." Singkat cerita apa? Lalu Harun ar-Rasyid dengan membawa anaknya membawa kuda. Apa yang terjadi? Naik kuda, bawa kuda, lalu melewati pasar. Yang ayahnya naik kuda, yakni Harun ar-Rasyid, yang nuntun anaknya kedua, Amin dan Ma'mun. Apa kata orang? Orang tua ini tega amat. Bapaknya naik kuda, anaknya disuruh nuntun. Orang tua yang apa? Yang tidak cinta kepada anaknya. Orang tua yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Salah. Setelah itu lewat di pasar yang lain, terbalik. Anaknya yang dua suruh naik kuda, bapaknya yang nuntun. Jadi Harun ar-Rasyid. Apa katanya? Dua anak ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang kurang ajar pada orang tuanya. Masa dirinya naik kuda, bapaknya yang disuruh nuntun. Salah lagi. Lalu nyari pasar lagi, naik bertiga. Bapak, anak, dua. Apa kata orang? Tega amat orang ini, satu kuda dinaikin 3 orang. Salah lagi. Akhirnya di pasar lagi, kudanya dituntun. Bapak nuntun, anak nuntun. Apa kata orang? Gendeng, kuda bagus-bagus cuman dituntun. Salah lagi. Yang terakhir apa? Kudanya dipikul. Apa kata orang? Gila, masa kuda dipikul? Ya begitulah kehidupan. Kalau kita mengikuti keinginan orang, kita ini tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang. Ridon nas wa yatun la tuqbalu. Maka manusia ini kalau diikutin tidak pernah berakhir. Maka yang terpenting, yang pertama kita harus belajar tentang hukum Allah, belajar tentang ketentuan Allah, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu akhlak, belajar ilmu tasawuf. Lalu kita berpegang teguh dengan sungguh-sungguh dan kita tidak peduli dengan apa yang diomongkan oleh orang lain. Jangankan sampian dan saya yang ibadahnya tidak sempurna, akhlaknya tidak sempurna, ilmu tidak sempurna. Rasulullah aja orang yang sangat sempurna, yang dapat pujian dari Allah, masih katanya Abu Jahal salah. Iya Pak ya? Iya. Orang yang sehebat Imam Syafi'i saja masih disalah-salahkan, dibilang bid'ah aja lah. Subuh pakai kunut, bilang bid'ah. Salat tarawih 8. Sehebat Rasul, sehebat siapa? Imam Syafi'i. Sehebat Imam siapa? Imam Asy'ari, masih dibilang sesat. Kata orang Wahabi. Nah, itu jadi kalau sampai mikirkan kan nggak pernah selesai masalahnya. Sudah, yang penting dulu kita yakin apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Asyiqatu 'ala nafsi wa'mal ma yurid. Sampai harus yakin dengan dirinya sendiri. Kita harus percaya diri bahwa sampai bisa melakukan sesuatu yang sampai inginkan. Oh, saya ingin menjadi seorang sarjana, harus yakin bahwa sampai bisa jadi sarjana. Ketika sampean mau menikah, yakin bahwa sampean itu mampu menjadi suami yang baik, memberikan nafkah kepada istrinya, harus yakin. Kalau sampean sudah yakin, apa hatinya? Tidak ragu-ragu. Dengan ketidak ragu-ragu apa? Melahirkan ketentraman hati. Ketika belajar, sampean yakin bahwa sampean bisa, hatinya nggak gelisah. Ketika menjelang UTS atau UAS, sampean yakin bahwa dirinya bisa menjawab. Ketika sampean itu mengadakan kegiatan, yakin bahwa masalah itu akan selesai. Tugas itu akan selesai dengan baik.
Nah, kalau yakin dengan begitu apa yang terjadi? Hati tidak ragu-ragu, hati tidak gelisah, hati tidak galau. Kenapa? Karena yakin. Yang pertama itu yakin dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua harus kita yakin bahwa dirinya mampu mengerjakan apa yang bisa sampean kerjakan. Yakin bahwa sampean apa yang diinginkan bisa sampean melakukannya. Jangan ikut orang, ikut ini. Atau sampean mengandalkan orang lain, mengerjakan tugas kelas, mengandalkan orang lain. Ya nggak pernah selesai. Mau naik, mau berorganisasi, menyandar pada orang lain. Mau ceramah, dirinya tidak yakin, dia gelisah. Maka yang kedua, harus yakin bahwa dirinya merasa bisa. Kemudian yang ketiga apa? Al-iqtisad fil infaq. Harus dia itu sederhana, efisien di dalam mendermakan harta benda. Apa iqtisad ini? Adalah sesuai dengan pendapatannya orang masing-masing. Kalau dalam bahasa ekonomi mikro, konsumsi di bawah pendapatan. Umpamanya sampean nanti pulang ke rumahnya jadi guru, bayarannya 1 bulan misalnya 500. Ya jangan foya-foya yang punya bayaran 5 juta. Wah, nanti pagi-pagi shopping. Minggu akhir dia itu lagi jalan-jalan, rekreasi, ya habislah uangnya. Akibatnya apa yang terjadi? Terjebak hutang. Ya terjebak hutang apa? Malam-malam bingung bikin hutang, siang hari malu ketemu dengan orang. Coba kok dengan tetangganya punya hutang, dengan temannya punya hutang. Apa hidupnya? Tertutup. Apa yang terjadi? Bingung, galau. Hidupnya gelisah. Kenapa? Di rumah tidak tenang karena punya hutang dengan tetangga, juga dengan keluar ketemu dengan teman malu karena punya hutang. Begitupun kalau di pondok, dengan teman kamar punya hutang, dengan teman kuliah punya hutang, dengan tetangga pondok punya hutang, dengan warung-warung punya hutang. Hidupnya gelap, bingung. Maka karena al-iqtisad bil infaq, bagaimana dia cara mendermakan harta itu dengan sederhana. Kalau dia ternyata punya pendapatan 500.000, bagaimana 500.000 itu yang diinfakkan, yang didermakan, yang dibelanjakan paling banyak itu 400.000. Kalau punya pendapatan 1 juta, maka dia yang didermakan, yang digunakan, yang dimanfaatkan paling banyak 700.000. Begitupun kita harus punya space minimal itu 30% sampai 50% dari pendapatan. Kenapa? Karena orang hidup bisa punya kebutuhan mendadak, bisa karena sakit, karena untuk silaturahim dan sebagainya. Maka dia harus mempunyai harus punya investasi, harus mempunyai tabungan. Jadi kalau punya uang jangan berpikir bagaimana uangnya dihabiskan, tapi harus berpikir uang yang dimiliki bagaimana dikembangkan. Kalau sudah ekonominya standar, kebutuhan sudah cukup, insya Allah dengan izin Allah hatinya tenang. Yang pertama sudah bertuntunan Allah, yang kedua percaya diri, yang ketiga dia itu menginfakkan dengan sederhana sehingga mempunyai saving, sehingga mempunyai tabungan, sehingga mempunyai investasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-amalu bil jiddi wala tantazir bimadhin nas. Kita ini kerja dengan sungguh-sungguh bagaimana mencapai prestasi yang besar, jangan menunggu pujian orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini sudah bekerja keras, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi yang kita dapatkan apa? Cacian dan makian orang lain. Tidak semua pekerjaan yang baik, yang niat yang baik itu diterima baik oleh orang lain. Terutama kalau nanti sampai aktif di organisasi, aktif di lembaga pendidikan. Jangan dikira prestasi yang sampean lakukan itu mendapat aplaus dari orang lain, mendapat pujian dari orang lain, bahkan kadang-kadang mendapat cemoohan dan tantangan. Maka kalau sampean begitu dicaci oleh orang, sakit hatinya. Ketika nggak dipuji oleh orang atas kamu yang kerjakan, sakit hatinya. Apa katanya? Sakitnya di sini jadinya.
Kenapa? Karena ternyata yang sampean lakukan tidak mendapat respon positif dari orang lain. Sudah kerja dengan sungguh-sungguh, dengan niatan karena Allah, dengan niatan mengharapkan ridha dari Allah. Jangan pernah berpikir untuk mendapat pujian dari orang lain. Karena apa yang kita lakukan belum tentu direspon positif, apa yang kita usahakan belum tentu mendapat sanjungan dari orang lain, bahkan kadang-kadang mendapat cemoohan dari orang lain. Nah, kalau hatinya itu ingin mendapat pujian dari orang lain, ketika tidak mendapat pujian, apa yang terjadi? Sakit hati, mangkel, melongso. Tapi kalau hatinya itu sudah kerja sungguh-sungguh, tidak mengharap pujian dari manusia, tapi justru mendapatkan ridha dari Allah, maka apa? Hatinya tenang, hatinya tentram. Kemudian yang kelima apa? Wala tuqarin nafsaka bil ghairi. Jangan membandingkan dirinya dengan orang lain. Contohnya begini. Sampian punya sepeda motor, jangan dibandingkan dengan orang yang punya mobil. Sakit hati sampian. Ya Allah, kok saya punya sepeda motor, dia sudah punya mobil. Padahal umurnya dengan saya sama. Apa nggak gelisah sampian? Sepeda motornya sampean nggak kelihatan, yang kelihatan mobilnya orang. Iya ya. Kemudian tetangga sampean sudah punya rumah bagus seumur sampean, dibandingkan dengan sampean yang punya rumah jelek. Apa nggak gelisah hatinya? Ya Allah, kok rumah saya jelek sekali. Coba rumah tetangga itu seumuran saya sudah punya rumah bagus. Bingung atau enggak? Bingung. Nah, maka jangan pernah membandingkan dengan apa yang kamu tidak memiliki dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Dirinya tidak punya mobil dibandingkan dengan orang yang punya mobil. Dirinya yang tidak punya jabatan dibandingkan orang yang punya jabatan. Maka karena itu jangan membandingkan dirinya dengan orang lain. Justru bandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Yang kamu dapatkan bulan yang lalu apa? Yang dapatkan hari sekarang itu apa? Berarti apa? Ada grafik peningkatan. Oh, dulu saya jarang sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Sekarang sudah aktif sholat sunat ba'diyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Oh, dulu saya jarang sholat tahajud. Sekarang sudah bisa sholat tahajud. Oh, dulu saya belum bisa sholat duha. Sekarang sudah bisa sholat duha. Dulu saya tidak punya sepeda ontel. Sekarang sudah punya sepeda ontel. Dulu saya tidak punya sepeda motor. Sekarang sudah punya sepeda motor. Dulu, nah kalau sudah berpikir kayak itu, apa hatinya? Tenang, tidak ngelongso. Akhirnya melahirkan apa hatinya? Bersyukur kepada Allah terhadap prestasi-prestasi yang dirinya lakukan, prestasi-prestasi yang dicapai oleh dirinya sendiri. Itu yang terjadi kalau kita. Kemudian yang keenam apa? Al-amalu bil itqan. Mengerjakan sesuatu itu dengan profesional, maksimal. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas. Kerja apa saja kalau sampai dengan sungguh-sungguh hatinya puas. Mengerjakan makalah, jujur, tidak plagiasi, dan dimaksimalkan. Apa yang tadi sampean? Ini yang terbaik yang saya kerjakan. Ketika sampai aktif di organisasi, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, aktif dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas keorganisasian dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Melahirkan kepuasan batin. Iya, Pak ya? Batin. Apa saja? Kerja misalnya ngedit film, sampai dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua keterampilan sampean dimaksimalkan, kemampuan sampean dimaksimalkan, sampai merasa puas dengan karya sampean. Dan jangan berpikir hal-hal yang kecil lah. Oh, ini kan cuma sapuan di depan pondok, sudahlah seadanya. Tidak. Sekecil apapun yang kita lakukan harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kalau diundang acara atau ngisi dimanapun, mesti saya senau dulu. Saya walaupun ngici di pondok Ummul Qura ini, mau ngaji kitab, mau ceramah, saya sinau dulu. Kenapa? Saya ingin ketika saya menyampaikan adalah yang maksimal yang saya miliki. Saya baca misalnya Al-Hikam, saya baca Syarah Hikam. Kemudian saya baca di web-web yang bicara tentang hikam. Lalu saya mendengarkan ceramah Syekh Ramadan Al-Buti. Atau misalnya tokoh-tokoh di Indonesia, misalnya Buya Yahya, misalnya saya dengarkan.
adalah apa? Bentuk bahwa yang saya lakukan adalah pekerjaan maksimal. Saya ingin menyampaikan pagi ini, tadi malam saya sinau sampai malam, tadi subuh setelah sholat tahajud saya baca lagi, dengarkan lagi. Untuk apa disampaikan pagi ini? Apa? Karena saya ingin ketika tampil itu yang maksimal, baik itu acara kecil maupun acara besar. Saya ngisi acara UKPK, hanya berapa orang yang hadir. Saya sinau 2 hari, saya menyiapkan materi 2 hari. Kenapa? Saya ingin begitu saya menyampaikan sesuatu di dalam forum-forum besar maupun kecil itu adalah yang terbaik yang saya miliki, sehingga hati itu merasa tenang, merasa terang. Itu. Kemudian yang terakhir, karena ini pagi-pagi sampean ngantuk, maka yang ketujuh ini berdoa kepada Allah supaya diberikan ketenangan hati, diberikan ketenteraman hati. Ada doa yang hadis diriwayatkan Imam Abu Daud yang datangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, suatu ketika Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba ada sahabat Ansor yang namanya Abu Umamah. Dia itu ada di dalam masjid dalam keadaan wajah yang murung, bukan waktu sholat atau pada waktu pagi hari. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Umamah itu, "Wahai Abu Umamah, apa yang mendorongmu datang ke masjid padahal sekarang bukan waktu sholat?" Biasanya sahabat itu datang kalau menjelang waktu sholat. Di luar waktu itu mereka bekerja keras. Mereka melaksanakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Para sahabat itu setelah melaksanakan sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mereka keluar pergi untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Ini ternyata ada sahabat namanya Abu Umamah, sahabat Ansor. Lalu dia ketemu duduk di masjid dengan wajah yang murung. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, apa yang mendorongmu datang ke masjid yang bukan waktu sholat ini?" "Ya Rasulullah, aku terpaksa datang ke masjid karena hati saya bingung dan saya dihempit oleh hutang." Nah, bingung, hatinya gelisah oleh tekanan hutang. Lalu Rasulullah menyatakan, "Wahai Abu Umamah, tak kuajarkan kepada engkau sebuah doa. Ketika engkau berdoa, maka Allah akan menghilangkan bingungmu dan Allah memberikan karunia kamu bisa membayar hutangnya." Apa jawabnya Abu Umamah? "Ya wahai Rasulullah." Apa doanya yang diajarkan? Allahumma. Rasulullah menyatakan, apabila kamu membaca setiap pagi dan sore, ini hadisnya, maka Allah akan menghilangkan bingungmu dan Allah akan memberikan karunia kamu bisa membayar hutang. Nah, ini asbabun nurutnya siapa? Pada Abu Umamah. Tapi katanya usul fikih apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi arti, yang menjadi amalia itu keumuman lafaz bukan khususnya sabab. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal buhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apa katanya? Kalau diartikan, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzu bika berlindung kepada engkau minal hammi dari bingung, wal hazani dan susah. Bingung dan susah. Wa a'udzu bika minal ajzi, dan aku berlindung kepadamu dari lemah, wal kasali dan malas. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut, penakut, wal buhli dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, wa qahrir rijali, dan tekanan orang lain. Coba ada 8. Yang pertama yang diminta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bingung dan susah. Iya, bingungnya apa bingung? Apa bedanya hammi wal hazan? Hammi ini hati bingung tapi nggak tahu apa yang dibingungkan. Pernah terjadi tak pada diri sampean? Pokoknya saya diam nggak enak, tidur nggak enak. Tapi mikir-mikir apa sih yang menjadi masalah? Sampean nggak tahu. Itu namanya hammi.
Kalau hazan itu, sampean itu mikirin utang, gak bisa bayar, itu namanya hazan. Sampean mikirin ceweknya, sampean sudah minta dinikahi, sampean belum punya pekerjaan, itu hazan. Waktunya nulis skripsi gak selesai, itu namanya hazan. Pulang ke rumah dimarah-marahin oleh orang tua karena skripsi gak selesai, itu namanya hazan. Kemudian kuliah, tugas sampai hari hanya nggak selesai, diomelin oleh dosen, itu namanya hazan. Nah. Kemudian apa? Wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Dan aku berlindung kepadamu dari apa? Lemah dan malas. Lemah intelektual. Apa IQ-nya lemah, kita berlindung. Lemah badan, minta perlindungan. Atau lemah harta, miskin, mohon perlindungan. Tapi yang terakhir jangan sampai lemah syahwat. Bisa nggak kawin sampean itu kan? Nah. Wal kasali, malas. Karena malas itu buat bingung. Coba, sampean kalau malas suruh bersih-bersih. Kalau suruh bersih, enak nggak? Mangkel kan? Sampean malas suruh, ayo sekarang pada hari ini kita bersih bersama-sama. Sampean malas, kan nggak enak kalau sudah malas suruh kerja kan? Iya Pak ya? Atau sampean disuruh ngerjakan tugas kuliah. Hatinya sampean malas, kan nggak enak, bingung. Maka juga kita berlindung daripada rasa malas. Apa yang berikutnya? Wa'udzubika minal jubni. Nah, aku berlindung kepadamu dari pengecut. Orang ngecut itu paling penakut. Mau keluar takut. Naik sepeda motor malam-malam takut. Naik mobil takut. Mau pergi ke kota takut. Mau ketemu dengan orang takut. Jadi nggak enak. Maka kita berlindung dari apa? Pengecut. Takut yang berlebihan. Apa berikutnya? Wal bukhli. Pelit. Orang pelit itu tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena oleh orang dicemooh. Coba apalagi kalau sampai tuh nanti hidup di masyarakat, sampean pelit, oh nggak ada punya tetangga sampean mati suruh masuk sendiri ke kuburan, nggak ada yang nolongin. Sakit nggak ada yang datang. Kalau sampean apa? Pelit, maka kita itu hidupnya tidak tenang. Yang berikutnya apa? Yang ketujuh, wa'udzubika min ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepadamu apa? Dari lilitan hutang. Kemudian riwayat yang lain, ghalabatid dain. Dililit hutang. Hutang itu apa? Kayak dililit, sudah nggak bisa lepas. Kayak sampan ikat oleh tali itu, nggak bisa bergerak. Itu soal berlindung. Dengan teman punya utang, dengan tetangga punya utang, dengan atasan punya utang. Waduh, dengan family punya hutang. Dililit. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi hal itu. Kemudian yang terakhir apa? Wa qahrir rijal. Nah, yang tadi, kalau sudah dililit hutang apa? Hatinya bingung, hatinya galau. Yang terakhir apa? Wa ghalabatid dain, tekanan orang lain. Kalau sampai dapat tekanan dari pimpinan, tekanan dari istri, tekanan dari tetangga, tekanan dari apa? Dari pramucara, tekanan dari kelompok-kelompok ya penguasa. Hidupnya kan tidak tenang. Maka minta perlindungan dari Allah dari tekanan apa? Orang lain. Maka itulah doa yang sering saya baca setiap selesai sholat itu, dengan harapan oleh Allah diberikan ketenangan hati, dijauhkan dari kegelisahan, dijauhkan dari kebingungan dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, kalau kita melakukan 7 hal ini, insya Allah dengan izin Allah, kita akan dijauhkan dari bingung dan susah, sehingga kita lepas dari galau. Sehingga yang kita miliki adalah ketenangan hati dan ketentraman hati. Yaitu yang pertama, kita harus berteguh kepada ketentuan Allah dan jangan terlalu peduli dengan ocehan dan omelan orang lain. Yang kedua, harus percaya diri bahwa dirinya mampu mengerjakan apa saja. Kemudian yang ketiga, dia efisien dalam berbelanja, dalam apa yang dimiliki, berusaha konsumsi di bawah pendapatan. Kemudian yang keempat, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan mengharapkan pujian orang lain. Kemudian yang kelima, dia jangan membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam, harus bekerja secara profesional,
kerja dengan baik, kerja dengan maksimal. Kemudian yang ketujuh, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang dirinya dijauhkan di kesulitan, dan terutama doa maksurat, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud yang datangnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri tentang kejadian pada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Lalu dia doa yang diberikan oleh Rasulullah, yang Rasulullah sendiri yang mengijazahkan ketika doa itu dibaca pada pagi hari 1 kali dan pada sore 1 kali, maka Allah akan menghilangkan kebingungan atau menghilangkan rasa bingung, dan kalau punya hutang bisa membayarnya. Inilah yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga kita yang hadir di Pondok Ummul Qura dan juga siapapun yang mendengarkan oleh Allah diberikan keteraman hati, ketenangan hati, dan sehingga hatinya itu merasa bahagia, yang pada akhirnya dia merasa tenang beribadah kepada Allah dan dijauhkan dari segala bala musibah, dijauhkan dari segala kebingungan dan kesusahan. Inilah bisa kita sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.